Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar FKIP semester 4 kelas I dari kelompok 4 ingin membahas dan mempresentasikan materi tentang pembelajaran menyimak dan berbicara di kelas rendah. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Rozia PDMA sebagai dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah yang telah mengizinkan kami dan memberi kesempatan kami untuk mempresentasikan dan membahas lebih lanjut mengenai materi yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurnianda sebagai moderator. Biasa dipanggil Yanda. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani rekan-rekan saya, yaitu ada Feby Dianti, yang kedua ada Kurnia Asisifa, lalu ada Naila Firani dan Ulfa Asakinah. Baik, materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai menyimak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian menyimak. Menurut Naila 2020 di dalam jurnalnya, menyimak adalah suatu aktivitas yang meliputi kegiatan mendengarkan secara maksimal terhadap objek yang akan disimak. Oleh karena itu, siswa dituntut untuk bisa berkonsentrasi di dalam menyimak, serta menyimak dilakukan untuk memperoleh suatu informasi atau memahami suatu informasi dalam bentuk lisan. Menurut Henry Guntur Tarigan, seorang ahli bahasa, menjelaskan, menyimak adalah suatu kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, dan interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta untuk memahami makna komunikasi. Baik, selanjutnya ada tujuan pembelajaran menyimak. Nah, tujuan pembelajaran menyimak ini dibagi menjadi dua, yaitu secara khusus dan secara umum. Nah, tujuan pembelajaran menyimak secara khusus meliputi mendapatkan informasi, memahami pesan, atau menangkap arti. Terus, sedangkan tujuan pembelajaran menyimak secara umum ini diklasifikasikan menjadi 4. Nah, yang pertama itu ada mendapatkan fakta, yang kedua menganalisis fakta, yang ketiga ada menemukan inspirasi, dan yang keempat itu mengukur diri. Nah, yang pertama mendapatkan fakta. Nah, kita dapat mendapatkan fakta dengan menyimak melalui radio, televisi, tape recorder, atau rekam langsung untuk mendapatkan informasi. Nah, yang kedua ada menganalisis fakta. Nah, yaitu mengevaluasi data yang dikumpulkan, melihat keterkaitan elemen bagaimana sebab dan akibat. Yang ketiga ada menemukan inspirasi. Menemukan inspirasi menyimak pada mengambil ini dapat menciptakan ide, saran, atau solusi yang dimaksudkan terhadap suatu masalah. Terus yang terakhir, yang keempat ada menghibur diri. Nah, ternyata dengan menyimak kita dapat menghibur diri kita, yaitu seperti kita mendengarkan melodi ataupun pertunjukan seperti teater sebagai sarana bersantai atau pulih secara batin dan fisik. Mampu mahasiswa di sekolah dasar. Menurut Sadono Dasar 2020 dan jurnalnya, kemampuan menyimak siswa kelas 1 umur 6-7 tahun, di mana mereka ini menyimak untuk menjelaskan atau menjernihkan pikiran atau mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Lalu, mereka juga biasanya dapat mengulangi secara tepat sesuatu yang telah didengarnya, serta menyimak bunyi-bunyi tertentu pada kata-kata dan lingkungan kontekstual. Terus, kemampuan menyimak siswa di kelas 2 umur 7-8 tahun, di mana mereka dengan menyimak dengan kemampuan memilih lebih meningkat. Mereka sadar akan situasi, kapan sebaiknya harus menyimak, kapan pula sebaiknya tidak harus menyimak. Dan biasanya juga mereka membuat saran-saran, usul-usul, atau membukakan pertanyaan-pertanyaan untuk mengecek pengertiannya. Nah, kemampuan menyimak siswa di kelas 3 umur 8-9 tahun, itu mereka biasanya sudah sungguh-sungguh sadar akan nilai menyimak, di mana menyimak ini sebagai sumber informasi dan sumber kesenangan. Menyimak di kelas 3 ini juga mereka menyimak pada laporan orang lain, pita rekaman-rekaman mereka sendiri, dan siaran-siaran radio dengan maksud tertentu, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan hal itu. Lalu,
memperlihatkan keangkuhan dengan kata-kata atau ekspresi-ekspresi yang tidak mereka pahami maknanya. Nah, itu tadi merupakan kemampuan menyimak siswa di kelas rendah. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Naila Firani. Kepada Naila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Firani. Di sini saya akan melanjutkan yaitu pokok masalah dalam menyimak. Menurut Al-Madin tahun 2024, yang pertama ada daya konsentrasi siswa kurang terlatih. Siswa kurang terlatih berkonsentrasi saat kegiatan menyimak karena guru kurang memahami konsep daya konsentrasi siswa. Yang kedua, ada keterampilan menyimak sudah dianggap baik. Mayoritas guru menganggap bahwa keterampilan menyimak siswa sudah baik sehingga tidak ada upaya untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran menyimak. Yang ketiga, ada faktor biologis individu. Beberapa siswa mengalami masalah pendengaran yang dapat menimbulkan kesulitan dalam pembelajaran menyimak. Yang keempat, ada penguasaan kosakata. Kurangnya penguasaan kosakata menyebabkan siswa sulit memahami informasi dan dapat menimbulkan miskomunikasi. Yang kelima, ada pembelajaran menyimak seperti membaca. Guru menggunakan materi dari buku sehingga siswa menyimak bacaan yang sebenarnya dapat dibaca oleh siswa itu sendiri, serta kurang memanfaatkan teknologi dan internet. Yang keenam, ada penggunaan media yang kurang. Penggunaan media audio atau video dalam pembelajaran menyimak masih jarang digunakan, sehingga siswa mudah merasa bosan dan kurang fokus. Di sini saya akan melanjutkan yaitu teknik menyimak yang digunakan guru dalam proses belajar. Menurut Wayan Jatiasa tahun 2021, yang pertama ada teknik ulang ucap atau menirukan. Guru mengucapkan kata-kata sederhana, kemudian siswa menyimak dengan baik dan menirukan apa yang diucapkan guru tersebut. Yang kedua, ada teknik beranting, informasi beranting. Guru memberikan informasi kepada seorang siswa, kemudian informasi tersebut siswa sampaikan kepada temannya secara beranting untuk mengetahui apakah informasi itu tetap sama sampai siswa terakhir. Yang ketiga, ada teknik satu mulut satu kelas. Guru membacakan sebuah wacana, artikel atau cerita di hadapan seluruh siswa, lalu meminta siswa menceritakan kembali isi materi, menyebutkan ide pokok, tokoh, atau makna yang tersirat. Selanjutnya ada teknik satu rekaman satu kelas. Guru menyiapkan sebuah rekaman seperti ceramah, puisi, dongeng, dan yang lain. Kemudian siswa diminta menyimak rekaman tersebut dan siswa diberikan tugas untuk menjawab pertanyaan untuk menguji pemahamannya. Yang kelima, ada teknik parafrase. Guru menyiapkan sebuah puisi untuk disimak oleh siswa. Setelah itu, siswa diminta secara bergilir menceritakan kembali isi puisi tersebut dengan kata-katanya sendiri. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Kurnia Asisifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Asisifa. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu strategi pembelajaran menyimak di kelas rendah. Strategi pembelajaran menyimak di kelas rendah ada 3. Yang pertama, permainan kartu edukatif. Menurut Subaki 2023 digunakan untuk meningkatkan keterampilan. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan keterlibatan pada peserta didik. Yang kedua yaitu ada permainan bahasa interaktif. Menurut IKA 2020 diterapkan untuk melatih respon aktif dan menyimak secara sederhana. Manfaatnya adalah untuk melatih respon aktif dan menyimak secara sederhana. Yang ketiga yaitu ada storytelling dengan musik instrumental. Menurut Syamsuddin 2022 digunakan untuk meningkatkan keterlibatan pada peserta didik. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan fokus dan daya tangkap melalui audio visual. Baiklah, selanjutnya yaitu ada strategi dalam menyimak dongeng.
yang dapat diterapkan yaitu ada 9. Yang pertama, menggunakan visualisasi, yaitu menggunakan gambar atau media digital untuk membantu anak membayangkan cerita. Contohnya, saat mencinta dongeng, Kancil dan Buaya, guru menunjukkan gambar kancil dan buaya di layar atau di buku bergambar, agar anak lebih mudah memahami cerita. Yang kedua, yaitu ada pendekatan menarik. Ciptakan rasa penasaran di awal agar anak tersebut untuk tertarik menyimak atau mendengarkannya. Contohnya, guru membuka cerita dengan pertanyaan, siapa hewan kecil yang bisa mengalahkan buaya yang besar? Sehingga anak penasaran dengan isi dongeng tersebut. Yang ketiga, ada ekspresi dan gerakan. Gunakan variasi suara seperti intonasi, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh agar cerita lebih hidup. Contohnya, saat menjadi tokoh harimau, guru berbicara dengan suara yang keras dan wajah yang garang. Lalu, saat menjadi kelinci, menggunakan suara yang lembut dan lucu. Yang keempat, yaitu ada interaksi pertanyaan. Ajukan pertanyaan di tengah cerita untuk menjaga fokus anak. Contohnya, guru bertanya, menurut kalian, apa yang akan dilakukan si kancil setelah melihat buaya? Lalu, anak diminta untuk menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Yang kelima, yaitu ada alat peraga. Gunakan boneka atau benda nyata untuk menggambarkan karakter pada cerita tersebut. Contohnya, guru memakai boneka tangan berbentuk kelinci dan kura-kura saat menciptakan dongeng. Yang keenam, ada sesuai usia. Pilihlah cerita dengan alur sederhana yang cocok dengan perkembangan anak. Contohnya, untuk anak kelas rendah, guru memilih dongeng yang pendek dan sedikit tokoh seperti semut dan belalang. Yang ketujuh, yaitu ada bahasa sederhana. Gunakan kalimat pendek dan hindari kata-kata yang terlalu rumit. Contohnya, guru menggunakan kalimat seperti kancil berjalan ke sungai daripada kalimat yang panjang yang sulit untuk dipahami oleh anak. Yang kedelapan, ulangi cerita. Ceritakan kembali beberapa kali dengan cara yang berbeda untuk memperkuat pemahaman pada anak. Contohnya, hari pertama, guru bercerita menggunakan buku gambar. Lalu, hari berikutnya menggunakan boneka gambar. Yang terakhir yaitu yang ke-9, ada aktivitas lanjutan. Ajak anak berdiskusi atau bermain peran setelah cerita selesai. Contohnya, setelah mendengarkan dongeng, anak diminta memerankan tokoh kancil, buaya, atau kura-kura bersama teman-teman. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Febri Diantri. Kepada Febri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Febri Diantri, biasanya dipanggil F, E, B, R, I. Biasanya dipanggil Febri atau Febi ya teman-teman. Teman-teman, saya di sini akan membahas materi tentang berbicara. Apakah teman-teman semua sudah tahu itu apa pengertian dari berbicara? Tidak. Tidak. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari berbicara, teman-teman. Menurut 3 para ahli, salah satunya menurut Mas Hufa M 2024 yang berpendapat yaitu berbicara merupakan kemampuan menyampaikan pesan secara lisan kepada orang lain untuk mencapai tujuan berkomunikasi. Nah teman-teman sekalian, berbicara juga memiliki tujuan yaitu menurut Tarigan dan Nulela 2020, yaitu tujuan utama dari berbicara agar dapat berkomunikasi dengan orang lain dan mempermudah interaksi manusia dan antar sesama manusia lainnya nih teman-teman sekalian. Nah teman-teman, berbicara juga membantu untuk meyakinkan, memberitahu, serta menyampaikan pesan secara efektif kepada orang lain, dan pesan tersebut harus sesuai dengan faktanya, bukan hanya sekedar kata-kata nih teman-teman, agar tujuan dari berbicara tercapai. Dan pembicara harus benar-benar memahami isi bacaannya agar tidak terjadinya kesalahpahaman dengan orang lain yang akan disampaikan pesan tersebut. Nah
Nah, teman-teman sekalian, adapun strategi pembelajaran berbicara di kelas rendah menurut Putu Supermini 2025, yaitu yang pertama ada bercerita atau storytelling. Nah, storytelling ini guru meminta kepada siswa untuk menyampaikan isi kembali cerita yang telah dibacakannya secara bersama-sama dengan teman sebayanya. Yang kedua ada bermain peran atau role playing ya teman-teman. Role playing ini agar untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri siswa, terutama menyampaikan dialog secara ekspresif. Nah teman-teman, yang ketiga itu ada membentuk kelompok kecil. Nah, membentuk kelompok kecil ini dapat mempermudah siswa untuk menyampaikan pendapat atau informasi, contohnya tentang kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir itu ada tanya jawab atau yang keempat. Nah, tanya jawab ini guru memberi pertanyaan kepada siswa sehingga siswa tersebut merasa terpancing untuk menjawab pertanyaan dari guru serta merasa terangsang kemampuan berpikir kritisnya. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Ulfa As-Sakinah. Kepada Ulfa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa As-Sakinah dengan NPM 246910280. Baik, di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu faktor pendorong dan penghambat dalam berbicara. Nah, pada slide ini teman-teman, menurut Hanum Nafifah S 2023, faktor pendorong, yang dimana faktor pendorong ini yang membuat siswa lebih percaya diri dalam berbicara. Ada 3. Yang pertama ada teman sebaya selalu menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, melalui video pembelajaran, siswa mempunyai semangat dan sikap percaya diri. Dan yang ketiga, ikut serta dalam lomba-lomba. Nah, di slide selanjutnya ada faktor penghambat yang dimana membuat siswa kurang percaya diri dalam berbicara. Ada 4 faktor. Yang pertama ada lingkungan sekolah yang selalu menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, kurangnya ketersediaan buku penunjang keterampilan berbicara. Dan yang ketiga, kurangnya fasilitas pendukung. Terakhir, faktor psikologis maupun pedagogis seperti rasa takut berbicara, rendahnya kepercayaan diri, serta penggunaan metode pembelajaran yang kurang variatif dan interaktif. Di slide selanjutnya ada permainan kosakata dalam pembelajaran berbicara. Menurut Mertasari L 2020, penggunaan media kartu kosakata atau flashcard hadir sebagai salah satu alternatif yang digunakan guru dalam melatih dan meningkatkan kemampuan berbicara anak di sekolah dasar. Guru harus memiliki kemampuan dalam menggunakan media kartu kosakata atau flashcard agar anak terampil dalam berbicara di sekolah dasar. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya kan, kenapa sih harus flashcard atau kartu kosakata ini, kan masih banyak media lain. Nah teman-teman, penggunaan kartu kosakata sebagai media dalam proses pembelajaran memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh media lain, yaitu di slide ini ada 3 kan. Teman-teman bisa lihat di layar. Yang pertama ada sebagai media yang efektif untuk menumbuh kembangkan minat anak dalam pembelajaran. Yang kedua, menjadikan anak terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dan terakhir, anak yang menggunakan media kartu kosakata atau flashcard ini cepat mengingat gambar karena karakter dan warna gambar yang menarik. Karena pada dasarnya anak sekolah dasar ini lebih suka melihat gambaran-gambaran atau warna-warna, dan itu akan lebih berpengaruh dalam pengingatan anak. Kesimpulan dari materi kami ini, menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan yang penting dan saling berkaitan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Keduanya berkembang sesuai usia siswa, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya konsentrasi dan kosakata. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan media pembelajaran yang menarik agar kemampuan siswa dapat berkembang secara optimal. Baik, itulah tadi hasil presentasi dan pembahasan dari kelompok kami mengenai keterampilan menyimak dan berbicara di kelas rendah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.